di hati saya secara pribadi tidak ada setitik debu pun masalah dengan Pak Stephen, ya. Tidak ada masalah. Tapi ada satu masalah yang sangat fundamental ketika saya dibukakan ya terhadap informasi-informasi yang saya dapatkan dan juga pengalaman pribadi yang saya dapatkan di sini. Jadi rasanya itu pengalaman-pengalaman dan juga informasi-informasi yang tidak saya cari-cari, dan sumber-sumber informasinya juga dari orang-orang yang berbeda yang tidak terhubung satu dengan yang lain. Tetapi mereka mengatakan bahwa Pak Stephen itu hedonis. Sobat Viral Kristen, video yang dibuat oleh Pak Rudi melalui channel YouTube Layar Teologi yang berdurasi 45,18 menit atau hampir 1 jam. Jika kita simak sampai selesai, maka video ini membuka kondisi apa yang sebenarnya terjadi dalam Gereja Suara Kebenaran Injil atau GSKI pimpinan Pendeta Erastus Sabdono. Apa saja isi dari video berdurasi 45 menit ini? Benarkah GSKI sudah mengalami kemerosotan, hingga tinggal nama? Benarkah Pendeta Stephen Erastus putra Pendeta Erastus Sabdono memiliki gaya hidup hedonis yang tidak sesuai dengan nilai GSKI? Berikut ini penjelasannya, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel Viral Kristen ini agar kamu terus mendapatkan berita viral soal dunia kekristenan. Pertama, Pak Rudi dalam video tersebut mengungkapkan bahwa dalam 1-2 bulan terakhir, jemaat yang hadir pada ibadah doa malam GSKI MAG Jakarta hanya 10% dari biasanya. Normalnya, yang hadir bisa 1.000-1.300 jemaat. Tetapi akhir-akhir ini hanya sekitar 100 orang. Kedua, ada 2 peristiwa yang mengingatkan Pak Rudi dengan Pak Erastus Sabdono sehingga memunculkan sesak di dada atas kondisi GSKI di bawah kepemimpinan anaknya Pendeta Erastus Sabdono, yaitu Pendeta Stephen Erastus. Ketiga, jika dipresentasikan, 90% Pak Rudi yakin dengan 3 informasi yang didengarnya bahwa Pendeta Stephen Erastus adalah hamba Tuhan hedonis. Keempat, Pak Rudi menegaskan agar jangan sampai ada usaha untuk menutup-nutupi kasus. Kelima, Pak Rudi menekankan berkali-kali bahwa gaya hidup hedonis adalah kemunafikan dalam konteks Pendeta Stephen Erastus yang sering berbicara di mimbar tentang integritas dan kenosis. Keenam, Pak Rudi mengatakan bahwa gaya hidup hedonis berlawanan dengan ajaran kenosis yang digaungkan di GSKI. Maka hedonis adalah kemunafikan di gereja GSKI. Ketujuh, Pak Rudi menantang Pendeta Stephen Erastus untuk merelakan diri di audit keuangannya secara terbuka. Kedelapan, Pak Rudi yakin bahwa jika Pendeta Stephen Erastus tidak hedonis, maka kehadiran jemaat akan kembali bahkan naik ribuan %. Baginya, gaya hidup hedon mempengaruhi kehadiran jemaat. Kesembilan, Pak Rudi menegaskan jika benar Pendeta Stephen Erastus hedonis, maka dia tidak layak untuk mengajar dan mengkhotbahkan tentang kenosis. Dan terakhir, Pak Rudi mengatakan jika benar Pendeta Stephen Erastus hedonis, maka itu adalah penipuan dan itu mengerikan bagi GSKI. Sobat Viral Kristen, kini banyak yang memberi respon akan apa yang disampaikan Pak Rudi melalui YouTube Layar Teologi ini. Banyak yang mengatakan jika Pendeta Stephen Erastus hedon dengan uang hasil usahanya, ya silahkan saja. Banyak pengusaha kaya raya yang menjadi pendeta dan tentu saja tak masalah jika mereka menikmati jerih payah mereka. Sah-sah saja mereka bergaya sesuai incomenya sambil melayani. Tetapi jika gaya hidup hedonisme dilakukan dengan menggunakan persembahan jemaat, ya itu yang jadi masalah. Ada juga yang mengatakan jika GSKI semakin sepi jemaat setelah Pak Erastus Sabdono sakit, fenomena itu bukanlah hal baru. Sudah banyak contoh di depan mata kita, bahwa gereja-gereja besar yang ditinggalkan pendirinya, berangsur-angsur sepi. Yang jadi persoalan, Pak Erastus Sabdono masih hidup dan harusnya GSKI masih bisa eksis. Banyak sekali komentar dari netizen, bahwa GSKI hanya akan tinggal nama jika tanpa Pak Erastus Sabdono. Benarkah demikian? Berikut ini cuplikan video Pak Rudi dalam channel YouTube Layar Teologia. Jika kamu punya tanggapan bisa share di kolom komentar ya. Ada teman yang memperlihatkan saya sebuah foto. Jadi foto itu adalah foto keadaan acara doa malam. Ya, doa malam di MAG tentunya, ya. Dan saya lihat sepi sekali. Ya, acaranya itu yang hadir itu sepi sekali gitu. Jadi kan di situ kan
foto secara keseluruhan ya. Dia agak dari belakang begitu. Jadi saya lihat secara keseluruhan, lalu langsung cepat-cepat saya hitung gitu ya, dua gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Memang rata-rata sih waktu pertama kali saya hitung tuh sekitar 80-an ya. Tapi karena ini menggelisahkan saya coba nonton videonya ya, acara doa malam itu coba saya tonton videonya, dipimpin oleh Pak Andris ya. Lalu saya lihat juga, oh ada yang tidak saya hitung, ada 2 yang tidak terhitung di foto itu, yaitu jemaat yang duduk di bawah beberapa orang, dan juga para pendeta aktivis yang ada di samping. Ya, kalau dari sini di samping kiri ya. Nah itu ada beberapa orang yang saya kenal, tentu sangat baik ya. Yang satu orang saya sering numpang mobilnya ya kan, hampir setiap kali kalau ke MAG saya menumpang mobil beliau gitu. Kemudian juga ada Pak Tardi yang memimpin doa itu, doa penutup ya, yang sempat mendoakan mama saya juga waktu sakit agak berat begitu pada waktu itu gitu. Thank you ya Pak Tardi ya. Jadi beberapa pendeta nggak sempat kehitung pada waktu itu. Nah, setelah saya hitung, ya kurang lebih mungkin bisalah ada tambahan 15 orang atau berapa begitu. Tapi kalau dihitung-hitung total ya mungkin nggak sampai dari 100 ya. Kalau seandainya lebih pun saya lolos lagi, ya kurang lebih juga nggak jauh-jauh amat dari itu. Tapi untuk mempermudah percakapan kita, saya sebut saja yang hadir sekitar 100 orang. Kenapa kok sedikit sekali? Ya, saya coba memahami bahwa mengapa sedikit sekali yang hadir. Tentu faktor yang utama adalah mahasiswa sedang tidak ada di tempat MAG, ya, ada aktivitas di luar itu, ya. Jadi tidak ada di situ, tapi kayaknya ada beberapa orang ya yang pakai baju hijau ya. Tapi oke lah, tapi pada umumnya hampir semuanya tidak ada di situ. Ya. Itu yang paling banyak. Kalau dulu waktu saya sering datang doa malam di hari Jumat itu, kalau saya hitung-hitung yang hadir itu sekitar 1.300 sampai 1.500 orang ya. Itu kalau dipotong 500 ya, kurang lebih 500 berapa begitu kan mahasiswanya. Kalau dipotong 500 ya sekitar 800 sampai 1.000 orang. Ya, tanpa mahasiswa itu sekitar 800 sampai 1.000 orang. Jadi untuk mempermudahnya saja ya, kalau seandainya dipotong persentasenya sekarang sekitar 100 orang ya, dan kalau biasanya saya ikuti itu sekitar 1.000 orang ya, ketika Pak Eras yang memimpin doa, itu berarti cuman yang hadir sekarang ini cuman 10%. 10% ya? Atau 1% ya? Oh, 10% ya, 100 ya. 100 dari 1.000 ya. Itu yang menggelisahkan saya, saudara-saudara. Ya, ketika saya melihat itu, kemudian saya tonton videonya, ya, kok dikit banget yang datang ya. Saya teliti kiri kanan ya. Ada juga mungkin sekitar 5 orang saya kenal dekat, karena sampai sekarang pun masih berjumpa. Ya, beberapa orang itu saya mengenal. Iya, sedikit sekali yang datang. Saya gelisah, dalam hati saya juga, ya gampangnya sih hati saya menangis ya. Saya menangis melihat itu. Karena kenapa? Kok sepi amat begitu? Ya, padahal pada waktu Pak Eras memimpin doa itu kalau pulang
ya, wah itu kelihatan sekali, banyak sekali ya, jemaat yang apa tuh namanya yang keluar pintu itu banyak sekali begitu, ya. Itu hampir mirip dengan jemaat yang hadir di hari Minggu pagi hari, ya pagi hari atau ibadah yang ketiga begitu, ya. Jadi banyak yang ikut doa itu. Kita tahu bahwa orang-orang yang ikut doa malam, doa SK itu memang orang yang memang nggak bisa dipungkiri, mereka adalah orang-orang yang lebih serius daripada orang yang hanya satu kali seminggu ke gerejanya, ya. Jadi mereka lebih serius, mereka betul-betul menyediakan waktu, tenaga, perhatian, uang dan semuanya, ya, untuk betul-betul berdoa bersama itu, ya. Tapi sekarang hilang 90%-nya. Hilang, ya. Mereka tidak hadir. Pernah nggak itu diteliti itu? Ya, kira-kira sama apa namanya tim pelayanan di GSKI MAD pernah nggak itu diteliti? Itu faktornya karena apa begitu? Ya, ya saya belum pernah meneliti itu, ya. Tapi kalau membaca buku, masalahnya pasti banyak. Ya, masalahnya pasti banyak. Tidak bisa kita reduksi kepada satu masalah saja begitu. Nah, kita saat ini tidak membicarakan masalah itu. Yang banyak itu. Ya. Saya hanya ingin berbicara terhadap sesuatu yang mencuat, ya, yang tampil di hadapan saya secara mencolok gitu beberapa hari terakhir ini, ya. Nah, sebetulnya ada peristiwa kecil ya sebelum saya masuk ke persoalan Pak Stephen ini, ya, persoalan hedonis ini, ya. Jadi sebelum saya dapatkan informasi ini, setelah saya kumpulkan ada 3 orang di situ informasi itu, saya mengalami 2 hal peristiwa yang itu sifatnya sangat personal, ya, karena saudara pasti tidak mengalami peristiwa yang saya alami ini. Ini personal, ya. Dua pengalaman itu sebetulnya peristiwa kecil. Ya, peristiwa kecil yang pertama itu adalah ini handphone saya. Jadi ini yang terjadi pada handphone saya, ya, handphone yang diberi oleh Pak Eras ini. Jadi handphone ini tuh masih bagus sekali, ya, karena memang apa namanya tidak pernah jatuh, ya. Dan saya memang pakai handphone itu memang awet ya, saudara, ya. Handphone ini nggak pernah jatuh. Nah, tetapi beberapa hari lalu ketika saya ngecas handphone ini, itu memang terjadi ada sesuatu yang aneh. Ya, jadi handphone ini tuh naik turun. Ketika saya cas itu biasanya 3.500 sampai 4.500 mAh gitu. Tapi kali ini tuh yang masuk itu dari 1.000 sampai minus 300. Naik turun dia. Naik turun dan kadang-kadang nge-hang. Ya, 1.000 terus naik turun 50 minus sampai minus 300. Jadi saya ngecas malah minus begitu. Ya. Nah, ini langsung, ya, handphone ini langsung mengingatkan saya kepada Pak Eras gitu. Ya, karena ada satu pengalaman unik, ya. Kenapa handphone ini sampai hadir? Ya, itu kan sebagian sudah pernah saya ceritakan ya di video-video saya sebelumnya, ya. Tapi mungkin tidak selengkap yang sekarang ini mau saya ceritain. Jadi pada waktu itu memang handphone saya mati. Malam saya cas,
Saya tempelin aja, nggak saya cabut, tapi pagi-paginya mati aja. Nah, pada saat itu Pak Eras nelpon, tapi saya nggak tahu nomor itu tuh ternyata nomor Pak Eras gitu loh. Saya jawab ke nomor handphone yang lain kan. Ketika bertanya kenapa handphonenya mati, ya saya bilang aja saya tidak tahu, dia bilang, ya mendadak aja mati gitu. Tiba-tiba saya ditelepon kan, saya kaget ternyata Pak Eras itu. Ya. Nah, sebetulnya saya